Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilal Badri SPD, guru SMA Negeri 2 Toli-Toli, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Video ini merupakan hasil telaah video pembelajaran berdiferensiasi yang merupakan tugas modul 1 topik 2 merancang pembelajaran berdiferensiasi. Saya merupakan mahasiswa PPG tahap 3 tahun 2024 LPTK Universitas Muhammadiyah Parepare. Baiklah, marilah kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, siswa diberikan pilihan-pilihan yang bervariasi dalam hal materi, pembelajaran, metode pengajaran, dan penilaian. Tujuan utama dari pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk memastikan bahwa setiap siswa dapat mencapai potensi maksimal mereka dan merasa termotivasi dalam proses belajar. Selanjutnya, di dalam pembelajaran berdiferensiasi dikenal 3 komponen pembelajaran diferensiasi, yakni diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berfokus pada bagaimana materi pembelajaran disajikan kepada peserta didik. Guru mengubah materi pelajaran agar sesuai dengan tingkat pemahaman, minat, dan gaya belajar peserta didik. Ini dapat mencangkup menyediakan materi tambahan, memodifikasi tingkat kesulitan, atau menggunakan sumber daya yang berbeda sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik. Yang selanjutnya, diferensiasi proses, di mana hal ini berkaitan dengan bagaimana cara guru membelajarkan dan membimbing peserta didik. Dalam diferensiasi proses, guru dapat menggunakan strategi pembelajaran yang beragam agar sesuai dengan gaya belajar dari kebutuhan belajar peserta didik. Nah, tujuan utamanya adalah memfasilitasi setiap peserta didik untuk dapat melakukan aktivitas belajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar, sehingga proses tersebut dapat membangun pemahaman yang mendalam terhadap materi yang diajarkan. Dan selanjutnya, diferensiasi produk merupakan variasi hasil tugas pembelajaran dan penilaian produk atau hasil belajar peserta didik. Tugas dan penilaian untuk masing-masing peserta didik dibuat berdasarkan minat dan pemahaman peserta didik, namun masih tetap mengacu pada tujuan pembelajaran yang sama. Diferensiasi produk mencangkup bagaimana peserta didik menunjukkan pemahaman mereka terhadap materi yang telah diajarkan. Nah, selanjutnya ini merupakan 3 video yang disiapkan di aplikasi PMM. Ketiga video ini menerapkan 3 komponen pembelajaran diferensiasi, baik diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Kemudian, ini merupakan kesimpulan dari telaah video pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya nonton di aplikasi PMM. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu, paling efektif untuk diterapkan pada pembelajaran, mengapa? Maksud dari pertanyaannya adalah, komponen yang paling efektif untuk diterapkan pada pembelajaran yang mana dan mengapa? Jadi setelah menonton dan menyaksikan video pembelajaran 1, 2, dan 3, saya dapat menyimpulkan bahwa setiap video memiliki keunggulan masing-masing dalam penerapan komponen diferensiasi. Memilih jenis diferensiasi yang paling efektif sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk yang pertama, tujuan pembelajaran. Setiap tujuan pembelajaran pastinya memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan diferensiasi yang berbeda pula. Dan yang kedua, karakteristik siswa.
Gaya belajar, minat, dan kemampuan siswa yang beragam juga akan mempengaruhi pilihan diferensiasi yang tepat. Dan yang terakhir, sumber daya yang tersedia, termasuk waktu, materi, dan teknologi yang dimiliki oleh guru. Kemudian, ini merupakan kesimpulan dari telaah video pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya nonton di aplikasi PMM. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu, paling efektif untuk diterapkan pada pembelajaran, mengapa? Maksud dari pertanyaannya adalah, komponen yang paling efektif untuk diterapkan pada pembelajaran yang mana dan mengapa. Jadi setelah menonton dan menyaksikan video pembelajaran 1, 2, dan 3, saya dapat menyimpulkan bahwa setiap video memiliki keunggulan masing-masing dalam penerapan komponen diferensiasi. Memilih jenis diferensiasi yang paling efektif sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk yang pertama, tujuan pembelajaran. Setiap tujuan pembelajaran pastinya memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan diferensiasi yang berbeda pula. Dan yang kedua, karakteristik siswa. Gaya belajar, minat, dan kemampuan siswa yang beragam juga akan mempengaruhi pilihan diferensiasi yang tepat. Dan yang terakhir, sumber daya yang tersedia, termasuk waktu, materi, dan teknologi yang dimiliki oleh guru. Demikianlah pemaparan hasil telaah video pembelajaran berdiferensiasi pada modul 1 topik 2.